Jadi tadi selain harapannya adalah segera dibacakan dan kemudian fraksi kemudian menyatakan sikap dan kemudian case close, atau gimana bayangan Bang Doli agar isu ini bisa segera selesai dan berhadapan dengan masalah nyata di Indonesia? Saya kira kita semua harus menyadari, memahami bahwa Indonesia ini bergerak maju. Sistemnya sudah mulai tertata, baik itu demokrasi maupun hukum kita gitu. Nah, ini juga harus didukung oleh komitmen kita untuk tertib terhadap sistem dan hukum yang kita bangun gitu. Nah, tadi cerita misalnya bagaimana pada saat Pak Habibie dulu mundurkan diri atau Pak Harto mundurkan diri, Pak Habibie naik gitu ya. Terus kemudian Gus Dur di impeachment. Nah, pengalaman-pengalaman itu kan membuat kita membuat sistem yang lebih baik. Makanya sekarang itu susah mau jatuhin presiden sama wakil presiden itu gitu. Supaya apa? Supaya kita ini mulai tertib, 5 tahun sekali kita belajar. Kalau misalnya kemarin kita nggak kurang menang, ya nanti siapin 5 tahun lagi. Nah, oleh karena itu menurut saya termasuk mekanisme yang sekarang ini, pemakzulan ini adalah sebuah gerakan atau sikap politik, keputusan politik ya, tapi nggak dengan mudah, harus diikuti dengan aturan hukum gitu. Nah, nggak apa-apa ada masyarakat yang mengatakan harus dimakzulkan, monggo, nggak ada masalah. Masyarakat yang tadi Mbak bilang mau ngedumel, boleh, tapi ngedumel harus ada batasnya kan. Batasnya apa? Tadi sistem hukum dan segala macam itu. Nah, jadi oleh karena itu Bapak-bapak silakan sampaikan, kami suratnya sudah masuk, dan menurut saya tadi sekali lagi, biar ini nggak digoreng-goreng sana kemari, bacakan, minta pendapat masing-masing fraksi, jadi pendapat DPR. Selesai. Kalau semua mayoritas bilang ini tidak memenuhi syarat, selesai, case close. Oke, Mbak Bibi gimana? Ya, kita menunggu respon dari DPR. Ini Wakil Ketua Balik sudah mengatakan yang memang the sooner the better ya. Jadi DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat, kita harapkan memang fungsi representasi itu dijalankan secara efektif. Oleh karena itu ada keterukuran. Jadi kita memilih sistem demokrasi itu salah satunya adalah kita diberikan satu keterukuran, satu kepastian gitu. Jadi bukan dipanggang. Memang politik itu selalu wait and see dan sebagainya. Tapi ini bisa menjadi quote-unquote bola liar karena karena bisa kemana larinya? Betul. Bisa kemana-mana ini. Sementara Indonesia sedang tidak tentu baik-baik saja. Iya, sedang tidak baik-baik saja. Kita ingin ada tentu konsolidasi gitu ya. Bangsa Indonesia menuju nanti bagaimana kita jauh lebih sejahtera dan sebagainya. Kita setuju dengan membangun. Tapi tidak boleh juga kita ignorant gitu ya. Seolah-olah kita itu fine-fine saja. Kita harus membenahi yang kurang bagus tadi itu dengan memberikan pelajaran bahwa kalau dipaksakan kehendak itu ternyata akan muncul belakangan yang menjadi bumerang bagi perjalanan satu politik kita. Nah, ini kan instabilitas politik bisa shaky dan nanti akan delegitimasi terjadi kalau terus-menerus tidak ada respon. Nah, ini yang kita harapkan, respon itu ditunjukkan, bukan berarti bahwa kita memaksa-maksa, tapi memang seperti itu. Jadi Mas Doli sudah mengatakan tadi itu tolong direspon oleh DPR. Ya. Oke. Prof Burhan, jadi kalau manuver dari Forum Purnawirawan TNI tentunya sepengetahuan Presiden Prabowo ya? Saya kira Presiden Prabowo dengan banyak mata dan telinga pasti tahu ada manuver semacam ini ya. Dan buat saya sih, saya sebagai bagian dari masyarakat menuntut aktor politik untuk mempercepat proses ini supaya tidak berlarut-larut. Dan buat Mas Gibran juga penting, tidak tersandra, menyandera dirinya ya, kalau misalnya tidak segera diselesaikan. Dan yang paling penting buat saya sebagai bagian dari masyarakat adalah kita menunggu aksi konkret dari pemerintah berkaitan dengan raport-raport yang masih merah, terutama soal ekonomi. Misalnya, Bank Dunia sudah mengoreksi pertumbuhan ekonomi dari 5,1% menjadi 4,7%, dan 2 kuartal pertama kita di bawah 5%. Yang kedua, PHK sampai Kementerian Tenaga Kerja tidak mengeluarkan data yang sebenarnya. Kemudian rupiah itu turun 10%, indeks harga saham turun 20%. Ini agenda yang jauh lebih penting untuk kita dengar apa sih yang dikerjakan oleh pemerintah dan DPR berkaitan dengan isu global, geopolitik, kondisi ekonomi yang tidak menentu ya. Tarif Trump yang masih dikenakan 32% kepada Indonesia. Ini hal-hal yang konkret yang menurut saya membutuhkan penanganan yang jauh lebih berat. Oke teman-teman, selamat datang teman-teman kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, dimana tadi kita telah melihat cuplikan video tentang pemakzulan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Di sini teman-teman kita lanjutkan di sini melalui tanggapan-tanggapan dan komentar-komentar dari para netizen tentang cuplikan video tersebut. Teman-teman, di sini disampaikan lebih cepat lebih baik biar tidak buat gaduh pembicaraan per hari. Jadi sebelum kepemimpinan yang berkuasa sekarang tidak memakzulkan anak ingsuan itu, bangsa ini masih akan tetap gaduh. Jadi semoga cepat terlaksana pemakzulan Gibran ini.
Jadi teman-teman diteruskan di sini, kalau DPR merasa wakil rakyat, ya segeralah, rakyat sudah muak. Jadi makzulkan Gibran secepatnya, lebih cepat, lebih baik bangsa dan negara. Ya, baguslah Gibran untuk dimakzulkan, saya rakyat kecil setuju bang. Jadi setuju Gibran dimakzulkan. Bocil ini saya lihat tidak mampu menjalankan tugas sebagai wapres. Saya mendukung para purnawirawan TNI, sangat demokratis demi keutuhan NKRI ataupun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian di sini teman-teman, DPR sarang koruptor berpikir saat ini tidak masa depan dan mereka sudah di skenario setahun lagi Presiden Indonesia diganti Gibran, wakilnya nama belakangnya Prabowo. Kemudian lanjut lagi di sini teman-teman, hukum maju kemana? Pak, soal ijazah Jokowi aja nggak selesai-selesai. Itu tandanya hukum masih tebang pilih. Kemudian di sini teman-teman, cepat untuk dimakzulkan demi bangsa dan negara ini. Menuju dimakzulkan nggak usah takut sama termul dan buzzer-buzzer. Tolong tegakkan hukumnya. Tuh perintah yang ada di pemerintahan, tuh yang ada pemimpinnya tuh Presiden Prabowo. Kenapa Pak Prabowo dibiarkan itu? Joko Widodo tuh telah melanggar soal ijazah dan rampang dan raja amput itu layak Joko Widodo adili dan penjarakan kah? Kenapa? Pak Prabowo itu haruslah tegakkan kebenaran, keadilan dan kejujuran yang sebenarnya. Itu Joko Widodo itu tidak layaknya dihukum. Dan tolong Pak Prabowo sebagai presiden haruslah pegang kebenaran, keadilan, dan janjinya Pak Prabowo sendirilah mau berantas koruptor, dan ini Joko Widodo lah yang jelas itu patutnya diadili dan dihukum. Kemudian lanjut lagi di sini teman-teman, pemimpin hasil kejahatan harus dilengsarkan, kalau tidak tindakan kejahatan dianggap baik, kalau pejabat lainnya diam saja. Nah, DPR harus tampung aspiratif, intinya pejabat publik itu harusnya di-clear, tidak cacat konstitusi, artinya tidak hasil dari rekayasa. Kemudian lanjut lagi di sini teman-teman, kami rakyat Indonesia sangat setuju Gibran untuk dimakzulkan. Kemudian di sini DPR, MPR sudah menikmati di era rezim Jokowi. Biasa dibilang mereka pelindung koruptor, DPR, MPR sudah tidak ada gunanya untuk bangsa ini. Tempat sarang perampok uang rakyat. Kemudian teman-teman, yang jelas Gibran tidak layak jadi seorang wapres yang tidak punya kepastian. Dan terus-menerus diwawancanakan saja, terus digoreng-goreng sampai lari ke sana ke sini. Jadi pencalonannya dipaksakan, orang tidak sabar untuk tunggu 5 tahun lagi. Makanya ini terjadi karena ada pihak-pihak rakus dari kekuasaan. Jadi DPR bukan mewakili rakyat, sebelum jadi maunya mewakili rakyat, omong-omong kosong. Jadi saya setuju sekali Gibran untuk dimakzulkan, semoga bermanfaat. Kemudian teman-teman, cari wapres yang memenuhi syarat, yang punya kemampuan, atau Indonesia itu negara besar. Jadi setuju untuk dimakzulkan biar kagak gaduh, agar Prabowo bisa konsen untuk bekerja ya. Jadi kalau DPR ulur-ulur waktu masalah Gibran, ya udah bubarkan aja. DPR nggak ada hati sedikit pun untuk bela rakyat, maka nggak ada gunanya DPR kalau nggak mau mewakili rakyat, bubar. Kemudian di sini teman-teman, sebaiknya diturunkan, kalau nggak mau turun sendiri di Indonesia budaya malu tuh nggak ada lagi, para pejabat yang bermasalah lebih baik. Kemudian dilanjutkan di sini teman-teman, disampaikan saat ini DPR bukan wakil rakyat tetapi wakil partai. Buktinya korupsi di DPR merajalela demi membela diri dan partainya masing-masing. Secepatnya DPR harus untuk dibubarkan. Ya. Kemudian teman-teman, nggak bisa, harus cepat dan lengser. Gibran bilang DPR bela rakyat, mana tanggung jawab, jangan dimundur-mundur Mbak Puan. Kemudian kalau DPR nggak menjalankan pemakzulan, berarti nggak mewakili rakyat. Jadi jauh panggang dari api kalau DPR mengabulkan kepentingan rakyat. Dari kemarin judul Gibran tamat, tapi nggak tamat, omong-omong doang, capek menunggu, sulit banget untuk memakzulkan masalah aturan ini itu. Padahal naik pun sudah jelas cacat konstitusi, malu-maluan. Malu
Kemudian kalau DPR merasa wakil rakyat bisa akan merespon tuntutan para purnawirawan ABRI tersebut, tapi bila tidak ditanggapi itu suratnya dari purnawirawan, maka DPR adalah kumpulan pengkhianat rakyat Indonesia. Kemudian lanjut lagi di sini teman-teman, masih ada AHY, Anies, Dwi Choni dan lain-lain orang yang cerdas waras Indonesia. Banyak sih Gibran kok dijadikan wapres, yang benar aja lah. Kemudian teman-teman, di Indonesia banyak orang yang cerdas, pintar, fasih berbahasa Inggris. Contoh, Pak Anies, Pak AHY bukan kayak Gibran, malu dong di mata dunia. Kasihan Prabowo C. Kemudian teman-teman dilanjutkan di sini. Mantap DPR, kalau betul Gibran dimaksudkan demi rakyat bangsa, DPR tidak perlu bela kelompok. Tidak jelas, ayo dukung kemanusiaan rakyat punya purnawirawan. Nah, ini rupanya orang-orang yang masih waras, benar harus untuk dibacakan dan harus ditanggapi. Ke DPR kok tidak merespon, maka itu sudah tidak sesuai dengan tupoksi. Kemudian lanjut lagi di sini teman-teman, setuju cepatnya seret turun, paksa lebih cepat lebih baik. Jadi mestinya ada Gibran bisa menilai sendiri, jangan maksa diri yang kurang umur, kurang pengalaman, kurang pintar, endingnya paling pelongo, mendapat cercaan dari rakyatnya. Jadi nyerah saja tanpa syarat dan jangan bikin runyam cekik. Kemudian teman-teman, orang yang berkualitas dimaksudkan oleh DPR, yang berkualitas sulit benar-benar untuk dimaksudkan. Jadi bagaimana DPR harus membacakan surat tuntutan Bapak pensiunan purnawirawan TNI, tunggu jawab DPR, wakil rakyat NKRI harga mati. Kemudian lanjut lagi di sini teman-teman, kami rakyat jelata sangat menghormati Pak Prabowo, semoga ini lebih maju dan lebih bersih pemerintahan yang lalu alias Jokowi. Bapak Prabowo Subianto lebih hebat ya, in the best of the best hidup Bapak Prabowo Subianto ya. Kemudian lanjut lagi di sini teman-teman, diteruskan di sini disampaikan kelambanan DPR merespon menyikapi surat usulan kelompok purnawirawan dan advokat akan menciptakan ruang kegaduhan di publik yang berpotensi timbulkan kekerawanan yang mampu menggoyah pemerintah Prabowo. Oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini NKRI harga mati.